Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada hikmah di balik kesedihan hatimu ini. Oke Scorpio, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Death. Kartu kelima. Di sini kita punya The Hero Pen. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Fool. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah kesakitan, kekecewaan, kesedihan yang sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan, kenyamanan, positive thinking yang kembali kamu temukan dan kamu dapatkan. Dan akhirnya inilah yang merubah situasi dan keadaanmu menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih berkembang, serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, nah apa itu? Mungkin selama ini kamu begitu terluka, begitu sakit, begitu kecewa karena perih yang begitu mengiris hatimu, dikarenakan situasi dan keadaan, dikarenakan orang-orang, dikarenakan teman, sahabat, lingkungan, atau bahkan pasanganmu sendiri. Kamu telah dihadapkan dengan begitu banyaknya kekecewaan, begitu banyaknya manipulasi, begitu banyaknya pengkhianatan, dan juga sikap buruk yang dilontarkan dari orang sekitar terhadap dirimu. Kamu sempat ditipu mentah-mentah oleh teman, oleh lingkungan kegiatanmu, sehingga menyebabkan kerugian besar, kegagalan, kemunduran di dalam kegiatan-kegiatanmu. Atau juga beberapa dari kamu sempat ada yang mengalami namanya sakit, kecewa, terluka dikarenakan pengkhianatan. Dikarenakan pasanganmu selalu memilih cara-cara yang culas, cara-cara yang buruk untuk menyakitimu. Menghadirkan orang ketiga, mencari pelampiasan, pelarian selain dengan dirimu. Entah dia bersenang-senang dengan teman, dengan sahabatnya, lebih fokus terhadap kegiatannya, sehingga dia lupa memiliki waktu berkualitas yang harus saling dibagikan untuk satu sama lainnya. Ataupun kamu selalu direndahkan, diremehkan, dicemooh dari orang-orang sekitar terhadap dirimu. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya kamu mengerti dan sadar. Ternyata semua yang terjadi di dalam hidupmu, mungkin beberapa adalah karma dari perbuatanmu yang lalu. Mungkin kamu juga dulunya sempat melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan dan menyakiti orang lain. Akhirnya kamu mampu menerima itu semua, walaupun harus merelakan pasanganmu pergi bersama orang lain.
Tetapi nilai plusnya, nilai positif yang bisa kamu ambil adalah kamu mulai bisa melangkah pergi, mulai bisa hengkang dari situasi tersebut. Ya? Jika hubungan sudah tidak bisa dibenahi, apa gunanya dipertahankan? Akhirnya kamu relakan, kamu ikhlaskan. Meskipun konsekuensinya kamu harus sendirian, tidak memiliki pasangan. Seperti di kegiatan juga begitu. Ya, walaupun di saat lingkungannya ya sudah nggak nyaman, sudah nggak bisa lagi dibuat ataupun dipertahankan, dibuat menjadi lebih baik. Apa salahnya kita hengkang, kita pergi dari lingkungan tersebut, mencari lingkungan-lingkungan yang lebih tepat, memulai dari awal lagi meskipun sulit. Ya, meskipun terasa berat, karena memulai dari nol, dari awal. Meskipun kamu harus sendirian, jauh dari teman, sahabat, lingkungan, pasangan, yang dulunya selalu ada buat kamu, yang selalu ada di samping. Tetapi nggak masalah, dengan begitu, kamu bisa membuka hati dan pikiranmu. Dengan begitu, kamu mulai mampu menata kembali, membangun kembali kegiatan-kegiatanmu dari awal. Dan bukan tidak mungkin, nanti di saat keadaan mulai membaik, situasi mulai berpihak kepada kamu, bukan nggak mungkin kamu akan dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Oke? Jadi itulah beberapa, ya, mungkin luka, perih, yang tergores, yang selalu mengiris hatimu beberapa waktu lalu, tetapi ada nilai positif yang bisa kamu ambil. Meskipun harus memulai dari awal, nggak masalah. Di saat itulah kamu bisa menjadi semakin optimis, semakin positif, dan semakin mampu menatap masa depan dengan cara pandang yang lebih terbuka serta berkembang. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi selama ini ada begitu besar energi negatif yang ada di sekitarmu. Ada banyak hal-hal buruk yang telah terjadi selama ini. Yaitu lingkungan yang toksik, pasangan yang selalu berkhianat, keadaan dan situasi yang seolah-olah nggak pernah berpihak kepada dirimu. Tetapi akhirnya di saat kamu menerima kenyataan tersebut, kamu mulai menyadari ternyata masih banyak hal-hal baik yang bisa kamu dapatkan di luar sana. Di luar dari lingkungan lamamu. Meskipun harus memulai dari awal, merajut dari nol lagi. Tetapi pandanganmu, cara berpikirmu sudah jauh lebih positif. Di saat kamu ikhlaskan, kamu relakan apa-apa yang kamu sayangi di masa lalu. Dan kamu mulai bisa menemukan kembali apa yang nantinya menjadi harapan terbaikmu. Oke? Jadi di saat kita melangkah pergi, meninggalkan situasi dan keadaan yang lama, maka persiapkan diri kita, ya, karena pekerjaan semakin berat, karena langkahnya akan semakin besar. Tetapi dengan begitu, kita lebih optimis, lebih percaya diri, lebih yakin bisa menemukan hal-hal baik yang jauh lebih baik di depan dan di luar sana. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan ada hal-hal yang tidak terduga menantimu di masa yang akan datang. Menantimu di depan perjalananmu. Ya, entah itu kamu nanti akan dipertemukan dengan teman, sahabat yang jauh lebih positif, yang jauh lebih saling support, saling dukung, yang saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan, ataupun kamu telah dinanti, ya, oleh sebuah kesuksesan, kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang mulai kamu bangun kembali hari ini, ataupun kamu
dipertemukan dengan pasangan, dengan seseorang yang jauh lebih bisa membuatmu berarti, membuatmu merasa berharga, dan saling menyayangi satu sama lain. Inilah mungkin buah dari kamu benar-benar mampu mau menerima kenyataan, mampu mengobati luka hatimu sedikit demi sedikit, dan melupakan kekecewaanmu, dan akhirnya kamu mulai mampu melangkah pergi, berangsur keluar dari keadaan yang lalu, dan akan ada hal-hal yang hebat, yang terbaik, yang tidak terduga, yang akan datang di depan ataupun nanti datang ke dalam kehidupanmu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi akhirnya apa ya yang terjadi setelah kamu mampu mengobati luka hatimu, menyembuhkan perih yang mengiris kekecewaanmu, kehidupanmu, akhirnya membuat kamu semakin memiliki kesabaran, kedewasaan, mampu mengontrol pemikiran, emosi, perasaan, begitu ya. Dan memiliki hati yang semakin besar, yang semakin mulia. Ya? Karena apa? Karena setiap yang dititipkan kepada kita oleh Sang Pencipta dan alam semesta, entah itu kebaikan atau keburukan, entah itu susah ataupun mudah, entah itu kesedihan ataupun kebahagiaan, yang jelas semua itu dititipkan kepada kita karena itulah yang paling pantas dan layak kita terima. Oke, nah jadi dengan kamu mampu mengerti bahwa semua ini hanyalah titipan dan kamu akan mampu melewatinya, maka kamu akan semakin optimis, semakin yakin, semakin percaya bahwa sebesar apapun badainya, sebesar apapun kesulitannya, dengan kamu berpandangan positif, kamu akan mampu melewati dan mengatasinya dengan sangat baik. Makanya menempa dirimu, ya, situasi yang buruk di masa lalu telah menempa dirimu, mengasah dirimu menjadi seseorang yang jauh lebih baik, lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih memiliki hati yang begitu besar dan mulia untuk terus melangkah maju, untuk terus berpandangan jauh ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, benar kan? Jadi, kamu sudah mampu mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan apa-apa yang dulunya menyulitkanmu, menyedihkanmu, menyusahkanmu. Kamu akhiri, kamu stop. Dan kamu memulai lagi yang baru, melangkah dari awal lagi, menata kehidupanmu lagi, meskipun harus bersusah-susah, meskipun harus bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Tetapi nggak masalah. Yang jelas kamu sudah jauh dari hal-hal yang negatif dan toksik yang selama ini ada dari dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, benar kan? Ini kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan, ya. Dikarenakan kamu juga seseorang yang memiliki ikatan spiritual yang sangat dekat dengan Sang Penciptamu. Jadi di saat dulunya kamu sedih, kecewa, terluka, ya, kamu ceritakan, kamu keluh kesahkan kepada Sang Penciptamu. Dan dengan begitu membuat hatimu semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai. Dan dengan begitu kamu akan lebih bijak, ya, lebih logis di dalam menjalani hari-harimu kembali. Dan akhirnya kebijaksanaan inilah yang bisa merubah keadaan di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih positif daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Fool. Nah, jelas Fool adalah fase baru, siklus baru di dalam kehidupanmu, di saat kamu benar-benar mampu mendengarkan kata hatimu, mendengarkan intuisimu, mendengarkan siapapun dan mendengarkan alam semesta. Jadi apapun yang terjadi, tentunya semua hanyalah titipan. Ya, dan situasi dan keadaan yang kita dapati itu bisa jadi adalah sebuah karma dari kesalahan, dari perbuatan buruk kita di masa lalu. Tetapi dengan begitu, ya, di saat kita menerima kenyataan, di saat kita memaafkan apa yang telah terjadi, maka kesempatan dan peluang
ya akan kembali kita dapatkan untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan siklus baru, dengan fase baru yang ada di dalam hidupmu saat ini, inilah momentum, inilah awal langkahmu ke depan untuk jauh lebih bahagia, lebih nyaman, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku ya benar-benar akan mampu melangkah menjadi versi terbaik, berproses dengan sangat baik dan sabar. Meskipun begitu banyak perih yang mengiris hatimu, begitu banyak luka yang menyayat kehidupanmu. Tetapi itulah proses, itulah kenyataan di dalam hidupmu. Dengan kamu mampu menerima kenyataan, maka kamu akan mampu melangkah lebih baik, melompat lebih tinggi dan meraih apapun yang belum kamu dapatkan saat ini. Dan bukan tidak mungkin, kebahagiaan, kesuksesan, dan kenyamanan hidup akan kembali kamu raih dan hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.